One memang beda. TV One memang beda. Selamat malam pemirsa, kita tahu sejumlah partai politik mengalami konflik internal dan pemerintah yang diharapkan mampu menciptakan kestabilan politik ternyata diduga memihak atau ikut campur dalam penanganan dan penyelesaian sejumlah partai politik yang mengalami masalah. Apakah kemudian dugaan adanya pemerintah ikut campur dalam penyelesaian internal partai politik merupakan bentuk demokrasi kita jalan di tempat? Saya langsung ajak Anda untuk bergabung dengan narasumber saya yang sudah hadir pada malam hari. Tamu-tamu saya ada Bang Supit, ada Bang Mas Arya Bima, ada Mas Timothy Natuksuma. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya ke Bang Supit terlebih dahulu. Jadi kalau dari Golkar melihat keputusan Kemenkumham sejauh ini seperti apa sih Bang? Ya jelas lah ya, kalau kita saksikan Munas yang ada di Ancol, itu kan pesertanya itu abal-abal. Mana ada sih, jangankan partai politik gitu loh, organisasi-organisasi kemasyarakatan yang kecil saja, kalau sudah harus bermusyawarah, itu pesertanya tuh kan harus jelas. Gitu. Masa ada misalnya peserta yang bukan dari anggota partai, yang memberi mandat yang orang yang sudah mati begitu. Jadi kalau sampai itu yang diputuskan pemerintah untuk disetujui, untuk disahkan, mau kemana negara ini? Tapi mau kan kemana pemerintah memiliki berdasarkan putusan dari Mahkamah Partai katanya. Betul. Kalau melihat hanya dari sisi versinya pemerintah, Mahkamah Partai itu sendiri, memang pada awalnya kan memang kita sepakat untuk tidak melaksanakan yang namanya Mahkamah Partai itu. Tadinya seperti itu. Tetapi ketika Pengadilan Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Barat juga memutuskan bahwa itu diselesaikan secara internal, kemudian Mahkamah Partai itu ada. Pada saat awalnya itu Munas Bali tidak ingin melakukan itu. Kenapa? Karena kita akan menduga bahwa yang namanya hakim dari Mahkamah Partai itu tidak akan mungkin bisa netral begitu loh. Padahal dimanapun yang namanya mahkamah, hakimnya harus netral, nggak boleh tidak netral. Nah dari sisi itulah dari awal memang kita mendorong bahwa Mahkamah Partai itu nanti didorong agar supaya justru bisa menghantarkan itu ke pengadilan. Jadi dalam posisi seperti itulah ketika itu. Oleh karena itu Profesor Muladi sekalipun kemudian dia bilang selalu mengatakan bahwa dia bilang tidak elok rasanya kalau mengatakan bahwa ini yang sah, itu yang sah begitulah. Oleh karena itu dia lebih banyak ingin mendorong itu ke tingkat pengadilan. Itu tadinya. Tapi dari Munas Bali sendiri punya dokumen atau bukti-bukti cukup bahwa itu memang abal-abal begitu? Iya. Kita sudah beberapa kali kumpulkan. Kita uji lagi apa betul kemudian DPD 2, DPD 1 itu yang berhak untuk menjadi peserta di sebuah munas itu memberikan mandat. Ternyata tidak gitu loh. Bang, saya tanya dulu dengan Bang Supit. Ya. Bang, apakah sebetulnya institusi Mahkamah Partai itu tidak absurd dari awal ya? Karena yang menjadi hakim adalah orang-orang yang bagian dari konflik atau berpotensi menjadi konflik. Nah, apakah Abang setuju atau tidak dengan pendapat itu? Iya. Yang kedua, kalau misalnya setuju Bang, mengapa teman-teman DPR dulu membuat undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Partai untuk menyelesaikan konflik? Jadi sebetulnya teman-teman di partai ini sebetulnya sedang menaruh bom waktu untuk dirinya sendiri gitu Bang. Betul. Yang pertama ya, khusus Mahkamah Partai di Golkar dulu. Pada saat itu kan kita sudah semuanya ini yang namanya pengurus Partai Golkar pada saat itu sudah didemosioner. Didemosionerkan oleh Bali maupun oleh Ancol. Demosioner.
Maka semuanya demosional, termasuk Mahkamah Partai, tidak ada barang itu. Sudah selesai, nggak ada. Nah kemudian ketika kemudian itu akan harus dilakukan oleh Mahkamah Partai, kita sendiri bingung siapa mereka itu ketika itu begitu. Nah oleh karena itu dari awal kita tidak ingin memasuki itu. Karena itu otomatis dia sudah bubar. Pada saat itu sudah demosioner, sudah bubar. Tidak ada lagi yang bisa menamakan dirinya Mahkamah Partai. Oke, Mita, nyambung, agak menyambung dengan itu. Tadi saya lebih tertarik mengenai adanya mandat dari orang yang sudah mati. Ya, Ini betul. menarik, ya kan? Mungkin karena sejarah Partai Golkar ini panjang. Apakah surat mandatnya melayang-layang sendiri, nyampai sendiri datang? Itu satu. Oke. Ini mungkin karena Partai Golkar ini sejarahnya panjang. Ya. Jadi mandat dari para leluhur iya. partai itu dikeluarkan dan digunakan pada waktu munas barangkali. Apa memang betul ada mandat Ada. dari orang yang sudah meninggal? Iya, kita sudah melakukan uji sahih itu. Ternyata setelah kita cek ke tingkat-tingkat 2 itu, ada yang sudah mati. Jadi semua dokumen itu, sebagian besar dari dokumen mandat itu, dari mulai surat, dari mulai kop surat, itu sudah dipalsukan. Jadi semua kop surat itu, Tapi Mahkamah Partai apa nggak melihat ini? nah itulah justru ini ke orang situ. sudah mati loh Pak, gitu. Kok ada Ya, mandatnya? misalnya? itulah makanya kita sendiri, saya sendiri memang tidak pernah mau hadir. Saya sendiri Itu sebagai kalau di ketua- kampus ya, dosen yang udah meninggal nggak bakalan ngasih nilai ya. Nah, sebentar, dari Golkar sebentar kita tahu ada ketidakpuasan begitu ya. P3 sebelumnya bahkan ya sempat mengalami sebelum Golkar adanya yang keputusan yang telah dilakukan oleh Menkumham gitu ya Mas. Rentetan peristiwa P3 itu yang pertama adalah konflik internal dulu sebelum terjadi muktamar atau munas atau kongres. Maka diusulkanlah ke Menkumham untuk dilakukan perubahan pengurus. Pihak Pak Surya Dharma Ali dan pihak Romi juga memecat Pak Surya Dharma Ali. Itu tidak diterima oleh Kumham. Itu betul dilakukan oleh Menkumhamnya waktu itu Pak Amiruddin. Amir Samsudin. Amir Samsudin. Amir Samsudin melalui dirjennya, Ristuti, membuat surat kepada kami berdua bahwa harus selesaikan di internal partai. Memang belum terjadi muktamar, belum terjadi kongres atau munas. Mahkamah Partai bersidang, Mahkamah Partai memutuskan bahwa harus ada yang namanya kongres atau muktamar atau munas bersama. Nah, Romi melakukan duluan. Setelah melakukan duluan, Mahkamah Partai sebelum Romi memutuskan melaksanakan itu, Mahkamah Partai menyatakan muktamar Surabaya tidak sah. Itu disampaikan juga ke Kumham. Nah, beda dengan versi Golkar, Mahkamah Partai kan bersifat final and binding. Beda dengan Menkumham, tidak final and binding. Harusnya melihat itu. Maka oleh sebab itu dari peristiwa yang ada Golkar dan P3, Menkumham itu like and dislike yang dilakukan. Jadi abuse of power. Nah, abuse of power yang dilakukan oleh Menkumham itu Menteri Hukum dan HAM tapi melanggar hukum. Oke, like and dislike dan abuse of power. Apakah betul seperti itu Nah, Mas ini Arya dia. Bima? Kita nanti minta pendapatnya Mas Arya Bima setelah jeda berikut, bisa tetap bersama kami. Keputusan Menkumham Yasona Lauli yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar Munas Ancol ternyata berbuntut panjang. Pasalnya, keputusan tersebut membuat konflik di internal Partai Golkar semakin memanas. Merasa dirugikan oleh keputusan Menkumham, Partai Golkar Kubu Munas Bali menggugat 3 pihak yang dinilai menjadi pemicu dualisme kepengurusan di Golkar. Di sisi lain, Kubu Munas Bali juga menilai keputusan Menkumham dengan mengesahkan Golkar Munas Jakarta adalah tindakan melawan hukum. Menkumham dianggap semena-mena dan melampaui kewenangannya dalam menangani sengketa internal partai politik. Sebelumnya, keputusan Menkumham mengesahkan kubu Roma Hurmuzi dalam konflik internal Partai Persatuan Pembangunan juga menuai kontroversi. Keputusan ini akhirnya dianulir Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan SK Menkumham soal kepengurusan P3. Selain melakukan gugatan di Pengadilan, Golkar Munas Bali dan P3 kubu Jan Farid juga melakukan perlawanan politik dengan menginisiasi hak angket di parlemen.
Keputusan Menkumham mengesahkan kubu yang mendukung pemerintah membuat publik bertanya-tanya, benarkah kekuasaan kini mengintervensi independensi partai politik? Dan apa agenda besar di belakang konflik Partai Golkar dan P3? Jadi pemerintah ini diduga like and dislike dan abuse of power, Mas Arya. Sebentar, kalau boleh nih mau nanya dulu sama Bang Supit nih. Oh, itu sudah siap-siap mau jawab. Iya, sebentar. Ini kan persoalannya. Sebentar boleh ya? Boleh sebentar Mas Arya Bima dulu dikasih kesempatan. Udah siap ini dari tadi nih Mas Arya. Nggak bisa. Mas Arya, coba kita kasih kesempatan dulu. Sebaiknya saya nggak jawab, memang harus diem ini. Sebelum like and dislike, bisa jadi pemerintah ini, Menkumham itu mengambil keputusan karena tidak tahu. Nah, tidak tahu misalnya ada orang sudah meninggal memberikan mandat. Nah, yang kedua misalnya ada yang sebetulnya bukan orang Golkar, tapi kemudian jadi orang Golkar. Atau sebetulnya bukan ketua, tapi pura-pura jadi ketua. Mungkin data itu Pak Supit, itu belum pernah disuplai dengan memadai kepada media, kepada Menkumham. Apa betul ada contoh-contohnya yang bisa disebutkan daerahnya dan siapa orangnya? Ya mudah-mudahan lah. Menkumham memang sahabat saya itu, dia tidak tahu sampai seteknis itu. Tetapi bahwa itu bukti-bukti itu lengkap, ya sudah kita sampaikan ke Barreskrim. Bahkan saya sudah mendapat informasi dari Barreskrim bahwa setelah mereka melakukan penelitian itu benar adanya. Tapi sulit dibuktikan, Pak. Yang mati kan susah ya dipanggil ya. Ini benar nggak Anda membuat mandat? Benar nggak Anda membuat mandat? Susah. Verifikasi dan koreksi. Maka di dalam pembentukan partai politik aja 40 hari. Nah ini 7 hari diberikan waktu kepada Menkumham. Kalau dia ragu atau tidak ada hal-hal lain, kan ada ranahnya. Ada ranah di internal partai, Mahkamah Partai, dan juga ada ranah pengadilan. Tenang, tunggu itu saja dulu 60 hari dan 30 hari. 90 hari nunggu itu tenang. Baru SK ya, SK keluar. Kan legalistik. Mas Arya boleh ya kita kasih kesempatan? Mau dikeroyok ya developer. Abuse of power Bentar, katanya. saya harus mempertegas posisi saya. Ibarat dalam suatu rumah tangga di suatu RT ada keluarga yang kelahi. Posisi saya ini seperti apa kan itu kan? Apakah saya Menteri Hukum dan HAM? Perwakilannya? Bukan. Enggak. Sip. Nah, ini harus jelas dulu. Saya kemarin mulai komentar pada saat sohibnya Pak Supit ini, Pak Bambang Susatyo sudah mulai nembak-nembak partai saya, main-main intervensi. Nah, ini ibarat mereka ribut di rumah tangga, Pak RT disalahin atau keluarga lain disalahin sebagai penyebab. Ini harus saya pertegaskan dulu. Saya tegaskan dulu. Disangkut-kautkan. Pak Menteri Hukum dan HAM ini dari Partai PDI. PDI mau intervensi, gitu kan? Enak saja. Jadi tidak, begini ya, kita kan sama-sama DPR, sama-sama lama. Apa sih Menteri Hukum dan HAM sejak Republik ini ada, sejak proses politik ini ada kan, di situ legitimasi administrasi. Legitimasi politik gimana? Di partai politik. Itu kalau menyangkut SK Menteri Hukum dan HAM. Kalau kepres pengangkatan Polri, pengangkatan Panglima TNI, legitimasinya politik di DPR. Legitimasi administrasinya di kepres kan begitu. Jadi menurut saya Menteri Hukum dan HAM ini nggak ikut-ikut soal urusan internal partai karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu jelas sekali dan dibuat oleh kita-kita bahwa persoalan yang menyangkut internal partai politik itu dikembalikan ke partai politik yang diinstitusionalisasi yaitu Mahkamah Partai. Kalau proses politik itu berjalan normal, kongres atau muktamar, dokumen legalitas administrasi itu lewat hasil muktamar atau kongres. Kalau itu ada persoalan, tidak boleh di pemerintah ikut-ikut, tidak boleh. Harus dikembalikan ke proses legitimasi politik di partai politik. Jadi dasar daripada Menteri Hukum dan HAM yang disoroti katanya dari PDI Perjuangan ikut-ikut di internal persoalan legitimasi politik itu tidak benar. Jadi sebaiknya ini ya,
Nggak usah sampai bawa ke DPR. Tanyakan aja, ini Menteri SK Hukum dan HAM, tanya ke Mahkamah Partai. Bener nggak ini? Menurut tafsir dari Mahkamah Partai, yang ditafsirkan oleh Menteri Hukum dan HAM, nggak ikut-ikut ini. Mau yang ikut itu tuyul, ya kan? Atau manusia, nggak boleh ikut-ikut Menteri Hukum dan HAM. Ya kan? Dia hanya dapat dari Mahkamah Partai. Ini Undang-Undang nomor 2 tahun 2012. Ya? Jadi tidak punya hak Menteri Hukum dan HAM itu ngutek-utek atau ngutak-atik Mahkamah Partai. Nah kalau kira-kira kawan-kawan Golkar itu ragu, coba kok malah ngajak temennya di DPR hak angket, ya kan? Kalau P3 Nanti P3 lain lagi. Bawa dulu hasil dari Menteri Hukum dan HAM ini ke internal Golkar, panggil lagi Mahkamah Partai. Benar nggak interpretasi ini? Karena itu Undang-Undang nomor 2 harus kembali ke internal partai. Itu Golkar. Bukan sebaliknya. Ntar dulu. Kalau yang ini, wah, ini kayak jago politik saya ini. Satu. Karena nyerang. Tapi pada prinsipnya bukan value dan tata nilai. P3 dan Golkar aset bangsa. Ibu Mega adalah orang yang menolak pembubaran Golkar tahun 99. Satu-satunya tokoh politik dan partai politik. Ya, Pak Amin Rais setuju bubar Golkar, Pak. Ya kan? Tapi Bu Mega dan PD Perjuangan tidak setuju pembubaran. Amin Rais tidak membubarkan, tapi dilipat lalu dimasukkan ke dalam laci, katanya begitu. Ya, intinya begitulah. Iya. Jadi tidak benar, karena aset negara nasional ini butuh partai nasional seperti Golkar yang kuat, butuh partai yang Islami dengan inklusivisme Pancasila. Ini aset bangsa. Kita ingin partai-partai ini menjadi pilar penyangga proses pemerintahan, proses demokrasi di Indonesia. Kalau P3-nya satu, waktu itu Mahkamah Partai belum berjalan atau dilambatkan, ditabrak dengan muktamar. Muktamar ini posisi di dalam internal partai lebih tinggi dari sudah sidang. Nah, sudah memutuskan tidak boleh ada muktamar tersendiri, harus muktamar bersama. Tidak terjadi muktamar selanjutnya, kan begitu? Iya, kan tidak selanjutnya kan harusnya ke pengadilan dong. Nah, bukan yang menjadi dasar hukumnya Menteri Hukum dan itu hasil muktamar, dan mengapa selama proses ke Menteri Hukum dan HAM ini suratnya. Tidak ada sanggahan. Ada surat Mahkamah Partai ke Menkumham pada saat muktamar. Diterima, tanda terimanya ada. Diterima, tanda terimanya ada tanggal 14. Itu tinggian muktamar, Pak. Iya. Suratnya diterima dari Mahkamah Partai. Tanggal 14. Tanggal 15 muktamar. Jadi sebelum muktamar surat itu sudah ada dikeluarkan. surat bahwa muktamar Surabaya tidak sah. Pak Dimyati wajar, beliau kan PDI bukan P3, jadi nggak hafal begitu. Saya cuma mengatakan saja bahwa dasarnya itu tetap Undang-Undang nomor 2. Ya. Jangan kemudian Menteri Hukum dan HAM itu sebagai legalitas administrasi. Ya, karena itu Mas mau nanya. Legitimasi politiknya itu ada di proses politik di dalam internal Pak. Jadi begitu. Ke sebelah kanan yang tadi Mahkamah Partai, ke sebelah kiri muktamar. Oh ya, kalau ini debatable, Pak. Karena itu ada persoalan internal di P3 katanya sendiri. Mahkamah Partai sudah memutuskan. Bentar dulu, Mahkamah Partai yang seperti apa itulah yang menjadi persoalan harus kita lihat. Ya. Dan ini adalah persoalan di pihak P3. Tetapi satu hal, bahwa acuannya adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2015. Mas memulai dengan pernyataan bahwa ini satu rumah tangga, ada konflik, jangan sampai rumah tangga yang lain yang disalahkan, apalagi Pak RT-nya. Tapi bukankah PDI dulu ya, ada PDI dulu, ada partai namanya PDI, pernah itu bukan saja ya ketua umumnya dibikin ketua umum tandingan, bahkan markasnya itu pernah diserbu sampai ada yang meninggal. Jalurnya itu Medan, Surabaya, Jakarta. Tahun 96. Kita pernah mengalami semacam itu. Dan tidak mungkin itu kita lakukan juga. Kan? Nah, kita tidak akan menjadi rejim yang semacam itu. Tapi itu bisa terjadi ternyata. Kalau yang seperti dalam itu, realita. kalau yang PDI dulu itu intervensi ya? Itu bukan intervensi lagi itu, Pak. Apa namanya? Itu mengambil alih. Kalau yang sekarang? Oleh pemerintah ya. Kalau sekarang saya juga tidak melihat. Misalnya besok akan mengajukan hak angket, ya kan? Loh, apa substansinya misalnya kan? Substansinya. Saya tengah sedikit ya. Mengenai apa intervensi yang dilakukan Menkumham ini. Ini presiden paling buruk di Indonesia. Dua partai politik diginikan. Coba bayangkan P3 dan Golkar.
dilakukan oleh Menkumham dengan abuse of power, dengan semena-mena. Saya berpikir ke depan nanti pemerintahan kalau yang mimpin P3 atau kembali yang lain akan dibekukan ini partai politik yang lain. Ini berbahaya bagi demokrasi. Cara-cara seperti ini harus sudah tidak ada di dunia ini. Bahaya ini. Ini sudah diatur kebetulan beliau mengatakan selalu berkali-kali Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011. Beliau 2012 katanya. 2011. Jungto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008. Saya yang harmonisasi, yang membulatkan, mantapkan itu undang-undang supaya pemerintah tidak intervensi. Pemerintah hanya legalistik. Jangan sampai membubarkan. Jangan sampai mengeskakan seenaknya. Tunggu itu. Maka dibuatlah pengadilan yang cepat. Pengadilan negeri hanya 2 bulan. Mahkamah Agung hanya 1 bulan. Tidak melalui pengadilan tinggi. Dibatasi waktunya. Pemerintah jangan tergesa-gesa. Ini ada apa? Gatel banget di tangan. Batasannya kan 7 hari. 7 hari kalau normal seperti Gerindra, PAN tidak ada sengketa. Tidak ada sanggahan. Tidak ada sengketa dan sanggahan. Ya otomatis mau sanggahan, ada mau tidak sengketa. atau tidak kan sanggahan toh, Pak. Ya 7 hari itu Anda dibacanya pasal 23. Kalau Anda orang Muslim, kalau Anda hanya baca wal asri insana lafi husrin, Anda salah. Karena orang-orang semua ini merugi sampai situ saja. Kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa dan sabar. Maka baca pasal itu mutatis mutandis. Jangan pasal 23 saja, pasal 32, pasal 33 dibaca. Sekarang kan persoalannya kan dikira ya, Anda kecenderungan Menteri Hukum dan jadi HAM. jubir Menkumham ini. Kita luruskan undang-undang. Karena Anda nabrak seolah-olah Menteri Hukum dan HAM ini intervensi dari Partai PDI Perjuangan yang you ngomongin sekarang. Saya nggak ngomong PDI ya, saya belum ngomong PDI. Ini teman-temannya dia. Saya belum ngomong. Temannya dia. Saya hanya ngomong Menkumham loh. Kamu nggak menghormati. Bambang Susatyo bahwa ini bentuk intervensi dari PDI Perjuangan lewat Menteri Hukum dan HAM. Polo sampean ngomong begitu. Saya nggak akan Bukan begitu. Jadi kan begini. Enggak, dicabut dulu dong. Kalau Dicabut dulu. itu kan saudara Bambang. Bukan begitu, tapi begini ya. ya. Salah maunya Bambang ya. Bukan salah. Bukan begini. Wajar saja. Bukan, wajar saja kalau misalnya saudara Bambang misalnya berpendapat seperti itu. Karena mungkin saja dia merasa kok ada apa ini? Ada apa jelas-jelas bahwa Munas yang dilakukan di Ancol itu tidak memenuhi persyaratan apapun dari anggaran dasar. Ya itu urusan sampai di Golkar. Persoalannya persetujuan administratif yang you katakan tadi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menkumham itu akibatnya adalah secara politik luar biasa. Pak Sukit, kenapa tidak hasil dari Menteri Hukum dan HAM ini ditanyakan oleh kader-kader Partai Golkar ke Mahkamah Partai? Pak. Kenapa? Oh sudah, kita minta klarifikasi. Tanyakan dulu dong. Kita minta klarifikasi. Apa jawabannya? Belum ada sampai sekarang. Dikatakan, Pak Muladi jelas-jelas mengatakan bahwa yang namanya Mahkamah Partai tidak mengatakan bahwa memenangkan sesuatu tidak ada. Tidak ada keputusan di situ. Pak, Undang-Undang Nomor 2 itu final. Oleh karena itu maka kita menuntut ke pengadilan. Makanya ini persepsi tentang itu, menerjemahkan tentang itu. Itulah kemudian teman-teman mengatakan bahwa kalau memang Menkumham ini bandel, nggak mau kemudian mendalami lagi, mau ini lagi, ya kita angketkan saja begitu loh. Supaya jelas, supaya dia memberi penjelasan, supaya kita paham betul apa latar belakang keputusan yang diambil. Tapi Pak Supit, kalau sudah diangketkan nanti apa dampaknya? Apa menyelesaikan masalah di Golkar? Apa menyelesaikan masalah di P3? Jangan-jangan sudah habis energi nanti nggak selesai-selesai. Baik, dampaknya boleh dijawab nanti ya Bang Supit ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kita kami kembali lagi. Ya, itulah kalau kita bicara masalah hukum itu selalu bikin pusing ya, apalagi kita yang mahasiswa gini ya. Karena yang benar itu hukum itu apa sih artinya? Hukum itu adalah singkatan HUKUM. Harus utamakan keadilan untuk masyarakat gitu. Jadi semuanya harus netral, termasuk hakim. Hakim harus benar-benar netral dan berpihak kepada kebenaran. Karena hakim itu jangan sampai diartikan hakim adalah hubungi aku kalau ingin menang gitu ya. Itu harus netral. Tepuk tangan dulu. Bicara masalah hati nurani kan, hukum dan lain sebagainya, sebagaimana juga kita bicara masalah cinta. Ngomong-ngomong nih, teman-teman masih jomblo? Coba yang jomblo? Gak usah malu-malu. Kalau nanti banyak yang jomblo, malah satu peluang usaha yang bagus. Kita dirikan panti jomblo ya.
Nanti kan lumayan banget itu di situ. Jomblonya berapa tahun kalau boleh tahu? 5 tahun? 10 tahun? Enggak, ini jomblo 5 tahun, 10 tahun, ini jomblo apa kredit rumah ini ya? Jomblo kalau lumayan banyak banget loh. Aduh, jadi gini, jomblo itu nggak masalah ya, jadi nggak masalah. Ada pepatah mengatakan nggak masalah Anda malam minggu sendirian daripada malam pertama sendirian gitu ya. Jadi nggak ada apa-apanya gitu kan, bingung kan. Dan ini juga, Anda harus dalam kehidupan ini optimis yang penting gitu loh. Jangan sampai kehidupan teman-teman sebagai mahasiswa ini kalah dengan orang-orang kebanyakan gitu loh. Masa Anda itu sampai sekarang usia segini masih sendiri gitu loh. Masa kalah sama ATM sih? ATM aja bersama. Kok kalian masih sendirian gitu. Kan malu-malu. Makanya dari kecil dibiasakan diimunisasi campak. Biar waktu gede nggak dicampakkan gitu ya. Ini keadilan, hukum, dan cinta itu memang asik dibicarakan. Termasuk juga ini masalah ada yang pacaran LDR, jarak jauh, pacaran jarak jauh. Ceweknya di Jawa, cowoknya di Kalimantan gitu. Besok kalau nikah juga jarak jauh. Ceweknya di Jawa, cowoknya di Kalimantan, penghulunya di Papua, tamunya di Sulawesi gitu. Nah, ada satu kunci yang menarik untuk pacaran jarak jauh. Kunci pacaran jarak jauh adalah percaya, ya toh? Percaya kalau dia lebih bahagia sama yang lain gitu ya, makanya. Maka itulah harapan kita semoga aja bisa mempercayai pemimpin-pemimpin kita di bidang hukum. Inilah negeri setengah demokrasi. Oke, Setiawan Tiada Tara, terima kasih. Kita lanjutkan, jadi dari buntut keputusan dari Menkumham terhadap Partai Golkar dan P3 ternyata sudah ada hak angket ya, Bang Supit ya, kemarin sudah diserahkan. Ya. Ada berapa anggota yang tertangkap? 116. 116. Oke, kemudian sudah yakinkah ini Mas Dimyati dan juga Bang Supit bahwa akan solid begitu ya, artinya hak angket ini benar-benar menemukan jawaban begitu? Iya, harus begitu. Harus menemukan jawaban supaya negeri ini jelas demokrasi mau dibawa kemana. Kalau semua partai politik diseperti ini kan, ini sama dengan menghancurkan negara demokrasi. Itulah kenapa kemudian ini bukan hanya ansih persoalan Golkar, bukan hanya ansih persoalan P3. Saya juga takut, khawatir, salah-salah juga yang namanya PD akan digitukan. Yang namanya Demokrat juga kita sudah mendengar bahwa ada intervensi-intervensi yang dilakukan. Dari pihak mana ini? Nah, kalau angket ini kita gelar, yang namanya angket itu bisa menanya siapa saja. Karena yang namanya warga negara Indonesia yang dipanggil di DPR dalam rangka hak angket harus hadir. Oleh karena itu juga sifatnya juga dia adalah memeriksa. Oleh karena itu ini angket ini luar biasa, kita akan membuka tabir. Ada apa bangsa ini? Tapi ada yang mengatakan bahwa angket ini sebenarnya mubazir gitu Bang Supit, karena tidak menyangkut halayak banyak, hanya internal partai tertentu dengan Menkumham begitu, tidak keseluruhan. Oh tidak, ini kan persoalan demokrasi secara keseluruhan. Bagaimana mungkin, katakanlah tadi, saya katakan Munas yang betul-betul tidak memenuhi persyaratan apapun dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga satu partai maupun sistem hukum kita, itu bisa kemudian itu yang dinyatakan sah oleh pemerintah. Ini bahaya negara ini. Bang, kalau semua nanti akan melakukan yang sama, bagaimana? Boleh tanya Pak Supit? Ya. Apa bisa hak angket itu kemudian memecat Menteri Hukum dan HAM? Bukannya itu prerogatif Presiden? Kita akan lihat nanti. Ini kan yang namanya Menkumham, Menteri itu adalah pembantu Presiden, tentu saja. Kita tidak tahu persis apakah betul kemudian apa yang dilakukan Menkumham itu juga atas dasar perintah Presiden atau konsultasi dengan Presiden. Tapi atau sekarang diketahui pasti sudah dilaporkan. Sekarang pasti sudah dilaporkan kan? It's okay, makanya. Pada masa ini pasti Presiden sudah tahu. Betul, sudah tahu. Tapi kita kan belum tahu sikap Presiden. Oleh karena itu kita harus Apakah tahu. berarti nanti hak angket juga bisa manggil Presiden? Oh iya, iya. Nanti kita akan lihat ini sampai kemana. Apakah kita memang puas dengan jawaban yang kita dapat dari Menkumham dan orang-orang yang kita anggap mengetahui latar belakang pengambilan keputusan administratif tadi. Kalau boleh saya menyambung dengan gini. Tadi Pak Supit mengatakan, jangan-jangan nanti PDIP juga dibegitukan. Ya kan? Ya. Kalau sekarang ini PDIP dibegitukan oleh siapa? Nggak mungkin kan? Masa membegitukan oleh diri sendiri? Menkumham, apa dibegitukan oleh Trio Singa? Itu agak lain, beda ya. Tapi dibegitukan oleh siapa yang pertama? Betul. Kita tidak, makanya itulah misteri yang sedang kita ingin ungkap tabir itu. Ini partai-partai politik yang mau munas itu merasakan. Karena saya juga berteman dengan teman-teman. Jadi ada takut kalau nanti Kongres PDIP di Bali juga ada apa-apanya gitu? Enggak. Ada.
Oke. Beringin digoyang, Ka'bah digoyang. Terus kalau banteng diapain dong? PDI goyang terus, Pak. Tapi kalau PDI melihatnya gimana sih Mas Arya Bima? Angket ini sudah akhirnya diserahkan. Gini ya. Kemudian sudah yakin bahkan bisa memanggil presiden tadi ya Bang Supit ya. Oh iya. Tapi nanti deh Bang, boleh ya kita jeda lagi ya. Kami kembali setelah lagi mencatat bersama kami. Bukan salah pelaporan. Saya kasih kesempatan langsung ke Mas Arya soal hak angket. Gimana Mas? Sudah Apanya yang dinyatakan ditanyakan? kemarin 116 anggota begitu ya Bang Supit ya? Dan akan bertambah terus. Oh akan bertambah? Ya. Ya nanti pertama kita mau lihat ya, karena itu kita menghargai sebagai suatu usulan anggota untuk dijadikan sebagai usulan DPR. Cuma subjek hukumnya ini saya masih split, kan kalau hak angket itu kan hak-hak dalam rangka yang dimiliki oleh DPR untuk melakukan optimalisasi fungsi pengawasan. Hak penyidikan, apa yang diselidiki? Ada dugaan pelanggaran undang-undang dalam ini pemerintah. Sejauh yang saya ketahui sejak saya SD kemudian sampai sekarang itu tujuannya subjek hukumnya presiden. Jarang atau tidak pernah, bahkan tidak mungkin subjek hukumnya itu adalah Menteri Hukum dan HAM. Ini saya pertanyakan yang pertama. Yang kedua adalah substansi persoalannya terhadap pelanggaran undang-undang. Tadi undang-undang nomor 2 memang tidak pada ranah legitimasi politik di internal partai. Ini tidak bisa dicampur oleh pemerintah. Legitimasi administrasi yang dilakukan oleh pemerintah lewat Departemen Hukum dan HAM ini dasarnya adalah kalau bermasalah adalah mahkamah partai. Kalau tidak bermasalah itu muktamar atau kongres partai, kan begitu. Nah, dari substansi yang ada, nanti kita lihat kawan-kawan apa yang menjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 atau undang-undang yang lain. Kemudian dari prosedur hak angket sekarang memang tidak mudah kayak zaman angkatan periode kemarin. Ini harus disetujui setengah dari anggota DPR. Ini kan agak berbeda. Kalau dulu setengah dari yang hadir gitu. Dari anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna itu bisa menjadi hak DPR untuk melakukan penyidikan pada pemerintah. Prosedur nanti kita lihat, dan saya yakin karena ini ranahnya adalah persoalan legitimasi politik di dalam internal partai, sedangkan Menteri Hukum dan HAM hanya menjalankan legitimasi administrasi, menjadi tidak relevan kalau Menteri Hukum dan HAM dianggap mencampuri legitimasi politik di dalam internal partai. Nanti silahkan argumentasi yang mana, disitulah nanti panitia angket akan kita beri kesempatan untuk menjelaskan, menjelaskan ke paripurna. Kita dengar terlebih dahulu, Job. Yang Tidak relevan katanya. Yang sudah tanda tangan angket berapa? 116. Saya belum tanda tangan. Berarti akan bertambah itu. Saya juga belum loh, Pak. Oh iya. Saya belum. Jadi akan bertambah itu. Ya, dengan sendirinya akan meningkat. Termasuk Mas Arya Bima nih jangan-jangan nih. Jadi begini, Menteri Hukum dan HAM itu adalah pejabat tata usaha negara. Melakukan abuse of power, berarti menyalahi undang-undang. Undang-undang KUHP dia langgar, undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dia langgar. Jungto undang-undang nomor 2 tahun 2008. Maka oleh sebab itu demi terang benerang Menkumham ini kan orang yang harus tahu hukum. Jangan melanggar hukum. Saya ini orang yang sudah tidak percaya lagi dengan Menkumham itu. Maka oleh sebab itu angket. Angket tujuannya memang ke presiden. Presiden supaya mengingatkan ini Menkumham ini sudah offset. Jadi subjek akhirnya adalah presiden. Presiden, tapi nanti bukan tujuan presiden. Presiden mengganti Menkumham itu. Maka dengan sendirinya tujuannya bukan presiden, tujuannya reshuffle. Ya, maka mengganti Menkumham itu. Kalau diganti siapa? Menkumham diganti siapa? Menkumham diganti Arya Bima. Minta. Gitu. Ini ada satu persoalan yang pentingnya dari tadi kita sebut-sebut hak angket karena intervensi. Yang pasti melakukan intervensi itu pasti Kodari di acara ini. Intervensi itu. Jangan sampai dia angkat ya. Jangan sampai dia Saya angkat. mau nanya gini, pertanyaan agak penting ya kepada Mas Arya Bima. Pelan-pelan tuh. Pertanyaannya adalah begini, apa beda kejadian
tahun 96 itu ya, Kongres Medan, Surabaya, Jakarta yang menzolimi Ibu Megawati, dalam hal ini PDI, dengan kejadian yang sekarang ini. Waktu itu tahun 96 terjadi intervensi nggak, Mas? Bukan intervensi Yang lagi. menzolimi Ibu Megawati? Itu digusur, jadi bukan di dalam proses politik, Ya. legitimasi politik, tapi dari legitimasi politik yang mengesahkan. Itu intervensi ya? Pasti ya? Kalau intervensi kan lewat masuk proses politik yang ada. Oh. Kalau ini langsung digusur, diganti, Itu- disahkan Suryadi sendiri gitu. Jadi nggak ada dari dalam dimajukan orang lain? Awalnya dari dalam gagal. Jadi awalnya Gitu kan. intervensi? Awalnya intervensi Iya. gagal, Kalau yang kemudian sekarang? Kalau yang langsung sekarang? penggusuran. Kalau yang sekarang? Sekarang ribut sendiri disalahkan orang lain. Golkar ribut, P3 ribut, salahkan orang lain. Ini. Yang mengakibatkan P3 dan Golkar ribut itu Menkumham. Itu melakukan divide et impera. Padahal kalau dia tidak ikut campur, serahkan kepada Mahkamah Partai, serahkan kepada pengadilan, tidak ikut campur. Mana kata pengadilan, tok sah. Ya sini, legalistik itu yang namanya Menkumham. Sekarang ini intervensi terlalu jauh. Ingat sekali lagi, kenapa angket terjadi? Stabilitas ekonomi sekarang ini sedang bergoyang. Karena stabilitas politik. Ya. Stabilitas Menurut politik undang-undang bisa persoalan partai kalau bermasalah kemana Pak? Menurut undang-undang. Ya kalau SK Kumham ya PT UN, tapi tetap kita angket ini karena ada pejabat tata usaha negara menyalahi Dalam konflik undang-undang. partai politik, kalau ada masalah itu kemana? Pengadilan menyatakan itu dikembalikan ke Mahkamah Partai sesuai dengan undang-undang partai politik. P3 itu Mahkamah Partai sudah menyatakan Muktamar Surabaya sebelum dilaksanakan Muktamar itu tidak sah. Terus mau kemana lagi? Terus kepada Menkumham, Menkumhamnya baru kalau kita lihat tidak hanya PDIP ya, Bang Ege, kita ingat PKB pernah ya 2008 Ya. antara Muhaimin kemudian almarhum Gus Dur juga, tapi kemudian tenang P3 sampai di pengadilan tujuh baru sampai Menkumhamnya 86 ya waktu itu ya. ya, 89. Menkumhamnya baru putusan begitu. Tunggu pengadilan baru putusan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Mas Arya. Undang-undangnya sudah ganti sih. Undang-undangnya sudah ganti. Kalau Aha. yang ini sekarang kembali ke Mahkamah Partai nih. Nah, permasalahannya adalah masih ada jalur pengadilan loh Mas Arya. Kan Masih ada kita jalur pengadilan sudah- tapi sudah ada Pengadilan sudah putusan. kembalikan ke Mahkamah Partai. Maka sebaiknya surat Menteri Hukum dan HAM ini ditanyakan ke Mahkamah, bukan hanya ke satu Sudah, orang. bukan. Jangan satu orang. Mahkamah ini gimana, bener nggak? Silakan Mahkamah bicara dong, bener nggak suratnya Menteri Hukum dan HAM ini? Pak Arya, kan Itu begini. aja. Kalau antara Nggak usah beliau- dibawa ke angket. Ini kan soal kelamaan. menerjemahkan keputusan Mahkamah Partai. Nah, terjemahan dari Menkumham itu jelas-jelas salah. Menurut gitu ada anak kalimatnya. Salah Oh, iya. menurut kubu Pak Abdul Rizal Bakri. Betul. Benar betul. menurut Agung Laksono kan itu. Gini, kalau kita berteman nih, berdua nih, berteman baik dengan sampean. Sampean mau SK-kan mana salah satu sini? Karena pasti pengadilan dulu dia selesaikan. Nanti akan saya SK kan Oke, nggak mau mungkin. baik berpihak Bapak-bapak pada dan Pak RT, kita harus juga terlebih Gitu. dahulu. Tetap bersama kami pemirsa. Mas Arya Bima berulang kali mengatakan ini sebenarnya masalah internal partai begitu ya, tidak perlu atau tidak Menkumham tidak ikut campur begitu. Tapi ketika Menkumham mengeluarkan surat keputusan, memangnya Pak Jokowi tidak mengetahui begitu, Mas Arya, kalau memang surat Menkumham itu akan dikeluarkan? Kok ditanyakan saya? Ya barangkali dapat info. Saya aja yang nanya kalau gitu Mas. Tanya Saya aja yang nanya. Ya, ini. Saya aja yang intervensi. Ya. Intervensi. Nah, dulu tahun 96 itu awalnya ini adik-adik kelahiran tahun berapa ini? 9? 6. Oh, 94 belum tahu, masih. belum tahu nih. Tahun 96 Ini itu. diceritakan sama Abah Kodari. Ya. Silakan. Makasih, Kek. Ya. Makasih, Kek ya. Tahun 96 itu kantor PDI itu diserbu, berusaha dianeksasi oleh oknum-oknum yang katanya dari pemerintah. Nah, jadi balik sekarang. Apakah ada kemungkinan atau bayangkan situasi di mana kejadian 96 disebut kuda tuli karena kejadian 27 Juli itu terulang kembali. Jadi ada kuda tuli jilid 2 dan itu terjadi di Selipi. Nah, Ini sebelumnya ya, sebelum dijawab saya mau kasih tahu ya. Ya. Anda pertanyaannya terlalu memojokkan. Nanti Anda itu nggak diangkat jadi komisaris utama BUMN. iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Hati-hati loh. Asal nanti bisa diangkat misalnya Refli Harun Ya, ya. Jasa Marga. Ya saya nggak jadi nanya kalau begitu. Jadi begini,
apakah tidak khawatir bahwa akan terjadi kuda tuli jilid 2, di mana misalnya tiba-tiba ada eskalasi massa, kemudian menyerbu kantor Selipi misalnya begitu, untuk mengambil alih kantor Selipi. Jadi terulang peristiwa yang menimbulkan kerusuhan, menimbulkan korban jiwa. Dan pilkada-pilkada yang sebentar lagi akan dimulai serentak, ya kan? Gitu. Apakah tidak dibayangkan bahwa ada kemungkinan seperti itu? Dipisahkan ya, saya tetap sepakat kita kembali ke undang-undang. Kembali ke undang-undang bahwa intervensi pemerintah itu dalam undang-undang sudah dikanalisasi ke internal partainya. Jadi sekarang ini yang lebih penting dilakukan kan biasa, yang namanya proses politik itu kan ada konflik, ada negosiasi, ada musyawarah, ada mufakat kan. Mari proses politik ini kita lakukan di internal partai itu pada proses musyawarah. Jadi tidak mudah terintervensi oleh pihak lain. Sekarang ini yang jadi masalah, ada keributan baik di Golkar, mungkin juga di P3. Kok tiba-tiba nyeret-nyeret namanya PDI Perjuangan di dalam memberikan statement-statement ke publik. Nggak fair dong. Bahwa inti persoalan, dasar persoalan masalah itu dari internal keributan di masing-masing partai. Malah bahaya, nanti Ini kan PDIP jadi benar-benar masalah. mengalami gitu, bahaya. Jangan ya, jangan. Jadi menurut saya itu tidak benar bahwa akan ada suatu moving politik yang mendegradasi kedaulatan partai dengan intervensi pemerintah. Enggak, kanalisasi aja persoalan ini ke internal. Kalau memang dianggap pemerintah itu mengintervensi dari administrasi, legalitas administrasi tadi, ya audit di mana? Karena ini kan hanya dia menerima. Nih Pak Menteri dari Mahkamah Partai, dia disodori oleh berdua. Jadi kalau salah tanyakan ke internal partai lagi. Jadi apa yang menyebabkan akhirnya kemudian Menteri Hukum dan HAM dicaci maki? Karena kalau akibatnya salah, sebabnya lebih salah kan gitu loh. Oke, baik. Baik, terakhir saya kasih kesempatan ke Bang Supit dulu. Ya, ini supaya clear ya. Sekali berkali-kali dikatakan oleh Mas Arya bahwa ini adalah konflik internal. Kan kemudian yang namanya Menkumham itu hanya berdasarkan dari laporan ini kemudian mengeluarkan administrasi yang namanya pengesahan itu. Padahal yang namanya pengesahan itulah yang kemudian menimbulkan masalah dalam demokrasi kita. Karena kita menganggap bahwa yang namanya Menkumham tidak cermat dalam rangka mestinya dia pelajari secara betul. Tidak gitu cermat, loh. kita kasih cue-nya di situ. Mas Dimyati, sedikit singkat. Mahkamah Partai di P3 itu sudah mengeluarkan, apalagi di P3 itu sudah petun memutuskan amar putusan petun SK Kumham tidak berlaku. Itu kalau dalam pengadilan negeri seseorang langsung dinyatakan disita atau seseorang langsung harus ditahan pada saat itu. Orang itu tidak bisa nunggu kasasi, nunggu pengadilan tinggi banding. Tidak, kalau putusannya seperti itu langsung tahan, langsung sita. Begitu dengan P3 tidak berlaku. Kok Kumhamnya banding? Ada apa ini dengan Menteri Hukum dan HAM? Sebaliknya ikut campur. Kenapa mesti banding? Ditunggat kan ke SK Menteri Hukum dan HAM. Ya kenapa mesti banding? Ini kan internal, balikin ke internal begitu. Baik. Ini kita sudah dapat lah ya intinya. Poinnya adalah semoga apa yang sudah dilakukan oleh Menkumham bukan cerminan dari setengah demokrasi kita dan begitu semoga ya. tidak terjadi pada partai-partai lain seperti PDI Perjuangan juga, jangan. Baik, ini ada perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak-bapak telah bergabung bersama kami di Negeri Setengah Demokrasi. Kita ketemu lagi pekan depan. Jangan lupa follow Twitter kami @negeri demokrasi. Saya Paramita Sumantri, terima kasih. Sampai jumpa.